Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari, para guru, asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat in rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kita dapat bertemu muka untuk mempelajari bagian dari agama kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberi kita taufik untuk dapat duduk di majelis ini, sehingga segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengadakan daurah ilmiah, kajian kitab, yang mana kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting yang seharusnya kita pelajari dia sebelum kita memasuki proses menuntut ilmu. Sebelum kita memulai menuntut ilmu, maka hal inilah yang sangat patut untuk kita pelajari, yaitu adab. Bagaimana kita menuntut ilmu? Bagaimana adab seorang talib dalam menuntut ilmu? Bagaimana dia memulai perjalanan menuntut ilmunya? Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya masalah adab ini merupakan masalah yang sangat diperhatikan oleh ulama-ulama kita terlebih dahulu. Ulama-ulama kita pada zaman dahulu, ulama as-salaf, sangat memperhatikan masalah adab sebelum menuntut ilmu. Sehingga pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imamnya Darul Hijrah, beliau berkata pada seorang pemuda Quraisy, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama terlebih dahulu sangat memberikan perhatian terhadap adab, ya? Adab talibul ilmi dalam menuntut ilmu. Dikarenakan sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adab tafhamul ilma. Karena dengan adab ilmu akan mudah engkau pahami. Dengan adab ilmu akan mudah engkau peroleh. Sehingganya seorang talib agar ilmu itu melekat,
banyak nempel berkah, maka hendaklah dia hiasi diri dia dengan adab-adab penuntut ilmu. Penulis, yaitu penulis kitab yang insyaallah akan kita kaji sebentar lagi, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, juga pernah berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Maka perlu kita perhatikan adab ini sebelum kita menuntut ilmu. Bahkan Ibnul Mubarak, seorang yang sangat thiqah, beliau pernah berkata, ta'allamnal adaba 30 aman. Bayangkan, beliau mengatakan kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Adab saja. Wa ta'allamnal ilma 20. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Lebih banyak mana beliau mempelajari adab atau ilmu? Adab. 30 tahun adab, ilmu selama 20 tahun. Ibnu Sirin pernah berkata, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, yaitu para ulama terdahulu, mempelajari petunjuk huda, yaitu adab, sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Sebagaimana antum duduk di majlis saraf ingin menguasai ilmu saraf, menguasai ilmu nahwu, begitu pula lah mereka menguasai atau mempelajari adab sebelum mereka menuntut ilmu. Makhlad bin Al-Husain pernah berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila kathir minal adab ahwaju minna ila kathir min hadith. Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ini terjadi pada zaman beliau. Bagaimana kalau seandainya beliau melihat keadaan zaman kita sekarang ini? Maka mari kita seriusi daurah ini. Pegang kitabnya, simak baik-baik. Daurah ini hanya sekitar 7 atau 8 hari. Kita akan banyak mempersingkat. Kita tidak akan mengurai banyak-banyak. Boleh jadi apa yang saya sampaikan di sini hanya menukil dan menerjemahkan apa yang ditulis oleh penulis di bukunya Khulasah Ta'zimil Ilmi. Karena beliau sendiri berpesan, kadang ilmu itu lepas, lenyap, terbang dikarenakan uraian yang sangat luas, dikarenakan penjelasan yang sangat panjang. Oleh karena itu, sedikit yang bermanfaat, sedikit yang melekat, itu lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada kita duduk berhari-hari, berminggu-minggu di sini, berjam-jam, namun setelah selesai daurah semuanya hilang, semuanya lenyap. Oleh karenanya pesan penulis Syekh Al-Utsaimin, wa qalilun yulqa fayanfa khairun min kathirin yulqa fayurfa. Nah, beliau nanti antum akan ketemui, menjumpai perkataan-perkataan yang indah dari penulis ini. Banyak perkataan-perkataan yang indah, terutama dalam masalah adab menuntut ilmu ini, yang akan antum jumpai dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Salah satunya beliau berpesan, wa qalilun yulqa fayanfa khairun min kathirin yulqa fayurfa. Dan sedikit yang disampaikan akan tetapi ada manfaatnya, melekat dalam hati antum, tersisa dalam kepala antum, itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak disampaikan fayurfa, namun terangkat, lenyap, terbang begitu saja. Fa innal ilma la yuhmadu bi mujarradil balsti wal ittisa', kata beliau. Karena sesungguhnya ilmu itu tidaklah dipuji, disanjung hanya karena uraian dan penjelasannya yang panjang. Seseorang duduk di sini menjelaskan tentang niat sampai berjam-jam, sampai berhari-hari, namun setelah itu tidak ada satupun yang tersisa di dalam hati dan kepala para pelajar. Keluar dari majelis, mereka tetap kembali kepada perangai sebelum bermajelis.
tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia ikhlas, rezeki ikhlas dalam menuntut ilmu. Fa innal ilma la yuhmadu bi mujarradil basti wal ittisa', kata beliau. Karena sesungguhnya ilmu tidaklah disanjung karena uraiannya yang panjang, penjelasannya yang luas. Wa innama yuhmadu bi husulil madariki wa wuqu'il intifa'. Akan tetapi ilmu itu disanjung karena apa? Karena dapat dipahami, kemudian bermanfaat dianya. Sampai ke dalam hati, kepala, kemudian dapat dipahami, kemudian ada manfaatnya bagi pelajar. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat dalam daurah ini, kita dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan. Ya. Begitu juga ungkapan para ulama yang lain, wa qalilun minal ilmi ma'al amali bihi khairun min katsirin minal ilmi bila amal. Mereka mengatakan bahwasannya sedikit ilmu tapi ada amal, sedikit ilmu tapi diamalkan, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak bila amal tapi tidak ada amalan. Antum membawa dari majelis ini satu hadis, kemudian antum amalkan di luar, itu lebih baik daripada kita bacakan beberapa hadis di sini, kita bacakan 10 hadis di sini, namun di luar tidak ada satupun hadis yang antum amalkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama juga, qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Dan yang sedikit tapi berkesinambungan, continue, istiqamah, itu juga lebih baik daripada banyak tapi terputus. Orang yang melakukan salat qiyamul lail 2 rakaat tiap hari dia lakukan, itu lebih baik daripada bangun sekali sebulan meskipun dia lakukan 8 rakaat. Bangun sekali setahun dia lakukan 100 rakaat. Qalilun daim, yang sedikit tapi berkesinambungan. Satu hari satu hadis, satu hari satu kosakata bahasa Arab, satu hari satu ayat yang dihafal, itu lebih baik daripada banyak yang antum hafalkan dalam satu majlis, dalam sekali duduk. Namun yang antum hafalkan dalam sekali duduk itu hanya terjadi 1 tahun sekali. Dan satu ayat yang antum baca, yang antum hafal, satu hadis yang antum hafal, itu antum lakukan setiap hari, maka itu lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam daurah ini kita akan menggunakan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Khulasah adalah ringkasan atau kesimpulan. Ta'zimul ilmi maknanya adalah mengagungkan atau memuliakan ilmu. Penulisnya adalah sebagaimana yang tertulis di buku yang antum pegang. Penulisnya adalah Syekh Saleh bin Abdullah Hamad Al-Utsaimin. Beliau lahir di Riyadh tahun 1391 Hijriah. Kemudian menetap di kerajaan Arab Saudi. Berarti kira-kira ulama ini umurnya sekarang adalah 48 tahun. 1391, sekarang 1439. Ya, 48 tahun ya. 48 tahun umur beliau. Beliau dikenal sebagai ulama dengan 1000 guru. Karena beliau banyak berguru kepada para masyayikh untuk mengambil sanad hadis, sanad kitab-kitab. Sehingganya beliau juga dikenal dengan ulama hadis dari Najd, atau juga disebut dengan musnid, orang yang memberikan sanad. Dan pada saat ini beliau selalu mengadakan daurah atau kajian-kajian di Arab Saudi sana, khususnya adalah kajian hadis, karena beliau takhasus atau konsennya di bidang hadis. Ya. S1-nya di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud,
Kemudian S2-nya beliau ambil di Universitas Ummul Qura di Makkah. Ya. S3-nya juga di sana di bidang hadis. Kemudian setelah itu beliau banyak mengajar, mengisi ta'lim di sana. Dan di antara kajian rutin atau daurah rutinnya adalah Daurah Muhimmatul Ilmi. Nama daurahnya Daurah Muhimmatul Ilmi di Al-Masjid An-Nabawi. Biasanya dilakukan setiap tahun pada saat musim panas. Selama 8 hari membahas tuntas 15 kitab. Kita 8 hari cuma satu kitab. Ya, wajar karena cuma 2 jam atau 2 jam setengah setiap harinya. Di sana daurah 8 hari itu biasanya dari pagi sampai malam, sehingga dapat membahas 15 kitab. Salah satu kitab yang dipelajari adalah kitab namanya Ta'zimul Ilmi, karya beliau sendiri. Ini Ta'zimul Ilmi, memuliakan ilmu. Kemudian beliau ringkas kitab Ta'zimul Ilmi itu agar mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Kemudian beliau beri nama Khulasah Ta'zimul Ilmi, ringkasan Ta'zimul Ilmi. Ketika antum mempelajari kitab ini, antum akan tahu bagaimana caranya memuliakan ilmu. Ketika antum mempelajari kitab ini, antum telah mempelajari kiat-kiat sukses dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita sukses dalam menuntut ilmu? Yaitu dengan mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan memulai kajian kitab ini. Sebelum itu kita akan memberitahu antum untuk menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, menyimak dengan baik. Kemudian pesan saya, kalau bisa jangan sampai menulis catatan-catatan atau menulis faedah-faedah itu menyibukkan antum daripada mendengarkan kajian. Tidak semua ditulis. Bukan semua yang disampaikan harus ditulis. Tulis yang mungkin itu adalah kata-kata mutiara bagi antum, kata-kata yang indah bagi antum. Ya. Dan kalau bisa, tangan menulis, mata tetap melihat gitu. Tangan menulis, mata tetap melihat. Ya. Baik, bismillah, kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Semua megang kitab ya. Dan kajian kitab ini lebih berat daripada kajian tematik. Ya. Saya ingatkan, kajian kitab itu lebih berat daripada kajian tematik. Namun faedahnya lebih besar di kajian kitab. Ya. Oleh karenanya rajin-rajin untuk menghadiri kajian kitab seperti ini. Oke, sudah megang semuanya ya. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, halaman 8. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai kitab beliau, karya beliau ini dengan basmalah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu beliau ikuti dengan alhamdulillah, mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Setelah itu beliau ikuti dengan syahadatain. Ya, syahadatain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat beliau tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat. Maka beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Ketahuilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, empat ini yaitu al-basmalah, alhamdulillah, asyhadatan, dua kalimat syahadat, kemudian as-salatu 'alan nabiyyi wa alihi wa ashabihi, salawat kepada nabi, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya.
ini merupakan yang keempat ini merupakan adabut tasnif. Adab dalam membuat sebuah karya. Adab dalam menulis. Para guru nanti yang ingin menulis sebuah kitab, menulis diktat untuk dipelajari, dijadikan sebuah muqarrar, buku diktat bagi para muridnya, maka jangan lupakan adabut tasnif ini. Adab dalam menulis, yaitu bismillah, alhamdulillah, asyhadatan, kemudian as-salatu ala nabi wa alihi wa ashabihi. Adada man ta'allama wa 'allam, kata beliau, salawat itu sebanyak orang yang belajar dan mengajarkannya. Beliau memulai kitabnya ini dengan bismillah. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillah, mengikuti pola Al-Qur'an, kitabullah. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan basmalah. Bahkan semua surat di dalam Al-Qur'an diawali dengan basmalah kecuali satu surat, yaitu surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Maka mengikuti pola kitabullah ini, beliau juga memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maksudnya adalah abda'u tasnifi, saya memulai karya saya memulai tulisan saya dengan nama Allah atau dengan pertolongan Allah. Kemudian juga beliau dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dulu ketika menulis surat-surat kepada raja-raja pada masanya, beliau memulainya dengan bismillah. Salah satu riwayat yang paling ma'ruf ketika beliau menulis surat kepada Heraklius, rajanya Romawi. Apa kata beliau? Apa yang beliau tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Dari Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius raja Romawi. Fa inni ad'uka amma ba'd, kata beliau. Dan selanjutnya, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marrataini. Masuklah Islam, maka kamu akan selamat dan Allah akan memberikan kamu pahala ganjaran sebanyak 2 kali. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sampai akhir ayat. Syahidnya adalah, istinbatnya adalah bahwasanya beliau memulai surat beliau dengan bismillah. Maka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memulai kitabnya dengan atau risalahnya dengan bismillah. Begitu juga antum nanti yang ingin menulis surat, menulis kitab, maka mulailah dengan 4 adab tasnif ini, 4 adab menulis ini. Kita dengarkan azan sejenak. Ya, salat dulu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adada man ta'allama wa 'allam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah beliau. Kemudian kita mengatakan bahwasannya al-basmalah, alhamdalah, asy-syahadatani, kemudian as-salatu 'alan nabiyyi wa alihi wa ashabihi. 4 perkara ini merupakan adabut tasnif, adab ketika kita menulis sebuah karya.
adab ketika kita menulis sebuah surat misalnya. Barang siapa yang menulis sebuah karya, maka disunnahkan baginya untuk membukanya dengan 4 hal ini: basmalah, hamdalah, syahadatan, kemudian salawat kepada Nabi, sahabat, keluarga dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, fa inna hazzal 'abdi minal ilmi mawqufun ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Ketahuilah saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bagian antum dari ilmu itu tergantung berapa besar ilmu itu di dalam hati antum. Semakin besar penghormatan, pemuliaan kita kepada ilmu, maka sebesar itu pula lah ilmu yang akan masuk ke dalam hati kita. Maka kata beliau, faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalih saluha ay yakuna mahallan lahu. Maka tatkala hati telah terisi dengan pengagungan terhadap ilmu, pemuliaan terhadap ilmu, seseorang sangat memuliakan ilmu, dan itu tampak, dia tampakkan di dalam hatinya pemuliaan terhadap ilmu tersebut, maka hati tersebut ketika itu salih ayyakuna mahallan lahu. Maka ketika itu hati layak dijadikan tempat untuk ilmu itu bertempat. Maka perbaiki hati dulu. Hatta wa biqadri nuqsani hibatil ilmi fil qalbi, kata beliau, dan seberapa kurang pengagungan ilmu, pengagungan hati terhadap ilmu itu, yang kusu hazzul abdi minhu, tatkala itu pula berkurang bagian seseorang itu dari ilmu. Sedikit ilmu yang akan dia dapat. Kenapa? Sebabnya adalah pengagungan terhadap ilmu kurang. Hatinya kurang mengagungkan ilmu, hatinya kurang memuliakan ilmu. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laysa fihi syai'un minal ilmi. Bahkan boleh jadi nanti dari hati-hati manusia ini ada sebuah hati yang mungkin tidak ada satupun ilmu di dalamnya lagi. Kenapa? Sudah terkikis habis sikap pemuliaan terhadap ilmu. Ilmu tidak dipandang mulia lagi, sehingga boleh jadi nanti ada sebuah hati yang tidak ada satupun ilmu di dalamnya. Ilmu tidak mau bertempat di dalam hati itu, karena hati ini tidak memuliakan dan mengagungkan ilmu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cepatkan di muqaddimah ini ya. Kemudian beliau mengatakan, faman 'azzama al-ilma lahat anwaruhu alaih. Maka hadirin, barang siapa yang memuliakan dan mengagungkan ilmu, maka ketahuilah cahaya ilmu itu akan tampak padanya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih. Maka tatkala itu pula utusan-utusan dari setiap cabang ilmu mulai berdatangan kepadanya. Ketika hati telah memuliakan ilmu yang sebelumnya ilmu sharaf itu sulit sekali untuk hinggap di dalam hati ini, tatkala telah memuliakan ilmu, satu persatu fa'ala yaf'ulu datang, fa'ala yaf'ilu hinggap, fa'ala la yufa'lilu nempel di hati. Satu persatu ilmu al-kalam masuk, aqsamul kalam masuk, alamatul isim masuk. Satu persatu mulai dari cabang-cabang ilmu fikih masuk. Kitabut Taharah yang sebelumnya bertahun-tahun kita pelajari Kitabut Taharah, tidak satu pun yang tersisa di dalam hati ini. Mungkin pemuliaan pengagungan kita terhadap ilmu kurang. Tatkala kita telah mengagungkan ilmu itu, cahayanya mulai tampak di hati kita, satu persatu dari bagian-bagian fikih itu masuk ke dalam hati kita. Setelah kita mengagungkan ilmu, Kitabut Taharah mulai tersisa di sini. Kitabus Shalah mulai paham dari awal sampai akhirnya. Kitabut Talaq, Kitabu Al-Muamalat, kitab akidah Al-Wala' wal Bara'nya yang selalu dipelajari,
yang selama ini setelah dipelajari lenyap begitu saja, mulai hinggap dan menetap di hati kita. Oleh karenanya mesti kita perhatikan tentang ta'zimul ilmi ini, memuliakan ilmu. Ini kunci agar ilmu mau bertempat di hati kita. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi, dan tatkala kita juga telah mengagungkan ilmu, seseorang yang memiliki hati ini tidak mempunyai himmah, tekad yang besar lagi kecuali apa? Kecuali untuk mendapatkan ilmu itu. Lihatlah orang-orang yang sekali datang, sekali tidak. Datang di muqaddimah, nanti di akhir kitab baru dia datang lagi. Sebabnya apa? Pengagungan terhadap ilmu kurang. Secara umum Pak ya, nanti kalau seandainya ada yang berbuat begitu, saya tidak suuzon ya. Boleh jadi ada yang bekerja gitu kan. Jadi semangat dia untuk ilmu itu, untuk mendapat ilmu itu akan besar. Tatkala apa? Tatkala pengagungan terhadap ilmu telah dia capai. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi, dan tidak ada kelezatan lagi dalam diri dia kecuali apa? Kecuali memikirkan ilmu. Oh, tadi apa tadi? Tadi tentang al-kalam, aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Sampai sudah disediakan makanan depan dia pun tidak sadar lagi ya. Tetap menghafal, tetap memikirkan ilmu itu. Kenapa? Dia merasakan kelezatan memikirkan ilmu itu. Kenapa? Dia telah mengagungkan ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi al-Hafidh rahimahullahu ta'ala lamaha hadzal ma'na, kata Syekh. Seakan-akan Al-Hafiz Ad-Darimi yang memiliki kitab Sunan Ad-Darimi, salah satu kitab yang menghimpun banyak hadis. Kita mengenal namanya, ada namanya Al-Jami'. Salah satu Al-Jami' itu adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Al-Jami' At-Tirmidzi. Sebagian menyebutnya Al-Jami', sebagian menyebutnya Sunan. Kitab-kitab Sunan, kita mengenal Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Al-Bukhari, Muslim tambah yang 4 ini, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, sesuai urutan ini yang kita sebut dengan Al-Kutubus Sittah. Kemudian setelah itu ada Muwatta Al-Imam Malik, Musnad Al-Imam Ahmad, kemudian Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Nah, kitab ini menghimpun banyak hadis, di antaranya hadis sahih, hadis hasan, dan sebagian di dalamnya ada hadis dhaif. Kata beliau, seakan-akan Muhammad Ad-Darimi yang menulis kitab Sunan Ad-Darimi ini, beliau sangat memperhatikan terhadap pengagungan ilmu ini, sehingga beliau mengkhatamkan kitabul ilmi dari sunannya. Di dalam sunan itu, dalam Sunan Ad-Darimi itu ada kitab namanya Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Beliau mengkhatamkan kitab itu, menghafal dengan sempurna. Kenapa? Karena mengagungkan pemuliaan ilmu. Beliau hafal bab atau kitab yang menghimpun tentang ilmu. Kemudian Syekh mengatakan, wa a'wanu syai'in 'alal wusul ila i'zamil ilmi wa ijlalih. Nah, barulah beliau mulai menjelaskan bahwasannya di antara hal yang sangat membantu kita untuk dapat memuliakan dan mengagungkan ilmu adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimih. Kita mengetahui poin-poinnya. Apa-apa saja poin-poin untuk mengikat atau mengagung ilmu kita itu, mengagungkan ilmu kita. Wa hiyal usulul jami'atu al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yaitu berupa pokok-pokok atau poin-poin yang dengannya kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dalam menuntut ilmu, yang dengannya kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, yang dengannya kita bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu.
Wa man dhayya'aha falinafsi faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Yang mengambil, mempelajari, bahkan menghafal poin-poin ini, kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, maka sesungguhnya dia telah memuliakan ilmu dan mengagungkannya. Nanti yang anak-anak ma'had kita minta untuk menghafal poin-poin ini, kalau bisa dengan isinya gitu. Meskipun sedikit gitu ya. Dihafal dan disetorkan. Ya. Wa man dhayya'aha falinafsihi adha', dan barang siapa yang menyia-nyiakan poin-poin ini, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya. Wali hawahu ata', dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah, maka jangan salahkan nanti kalau antum futur, kata Syekh, kalau antum tiba-tiba down, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Karena antum yang tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, yang tidak memperhatikan bagaimana cara kita mengagungkan dan memuliakan ilmu. Ada sebuah ungkapan yang beliau tulis di sini, yadaka aukata wafuka nafakh. Ini merupakan peribahasa dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita yang disebut peribahasa. Ya. Peribahasa ini mengatakan yadaka aukata wafuka nafakh. Ini ungkapan yang ditujukan kepada orang-orang yang mengalami kerugian akibat ulahnya sendiri. Kalau kita bisa katakan kepada orang itu, salah kamu sendiri kan gitu. Ungkapan dalam bahasa Arabnya yadaka aukata wafuka nafakh. Tangan kamu telah mengikatnya dan mulutmu telah menghembusnya. Ini awalnya adalah tatkala ada seseorang yang sekumpulan orang-orang yang menyeberangi sungai. Ya. Semua telah menyiapkan peralatan untuk menyeberang. Salah satunya adalah pelampung. Pelampung itu sesuatu yang nanti diikat dan dihembuskan ketika itu. Ada yang diikat, ada yang dihembuskan sehingga bisa digunakan untuk pelampung dan aman digunakan. Ada salah seorang di antara kumpulan ini di tengah perjalanan, di tengah-tengah sungai, karam, tenggelam. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, pelampung yang dia gunakan itu mengecil, anginnya keluar, ikatannya mulai melemah. Kemudian dia meminta tolong, dan orang yang melihatnya mengatakan yadaka aukata wafuka nafakh. Tangan kamu telah mengikatnya tadi dan mulutmu telah menghembuskannya. Kalau seandainya ikatannya lemah, hembusan kamu kurang, maka itu salah kamu sendiri. Maka kata Syekh, fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka nanti suatu ketika kalau antum down dalam menuntut ilmu, kalau antum futur karena merasa nahwu ini kok susah banget lah. Bertahun-tahun saya mengikuti kelas nahwu bersama Ustaz Ahmad Ramanda, bersama Ustaz Anwar, bersama Ustaz Sulaiman. Tidak ada satupun yang nempel gitu. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Dia kurang memperhatikan adab menuntut ilmu, kurang mengagungkan ilmu itu. Ingat, ketika ilmu telah diagungkan, utusannya akan mendatangi antum sendiri. Hati itu akan layak menjadi tempat ilmu sehingga dia senang memasuki hati itu. Wa man la yukrimul ilma, kata Syekh, la yukrimuhul ilmu. Dan ingat, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka sekali-kali ilmu tidak akan pernah memuliakannya. Nah, itu kuncinya. Kalau antum ingin dimuliakan oleh ilmu, antum ingin mulia dipandang oleh ilmu sehingga dia mau menempel dengan antum, mau berteman dengan antum, kuncinya apa? Muliakan ilmu. Muliakan ilmu. Dan kemudian beliau mulai memasuki poin-poin tadi yang disebut ma'aqid ta'zimil ilmi. Pengikat
atau poin bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu. Apa sih kuncinya? Kunci untuk mengagungkan ilmu, kunci sukses dalam menuntut ilmu itu apa? Yang pertama, tathiru wi'a'il ilmi. Yang pertama, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mensucikan, membersihkan wadah tempat ilmu itu. Itu yang paling penting. Yang pertama, antum harus bersihkan wadah tempat ilmu itu. Karena ilmu ketika memasuki diri seseorang sudah semestinya dia menempati suatu wadah sehingga dia bisa menetap di situ. Dan wadah itu wahuwa al-qalbu, kata Syekh. Wadah ilmu itu adalah hati. Makanya kunci pertama adalah tathhir wi'a'il ilmi, tathhirul qalbi. Kita membersihkan hati, mensucikan hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Dan seberapa bersih tempat itu, hati itu, segitu pula ilmu yang akan masuk. Kalau antum bersihkan hati dengan sempurna, ibarat sebuah mangkok, kalau antum bersihkan dengan sempurna, antum bros, antum sikat dengan baik clean gitu. Atau dengan apa lagi? Rinso dan sebagainya, maka akan semakin banyak yang bisa masuk. Akan semakin senang sesuatu itu bertempat di dalamnya. Begitu juga ilmu. Hendaklah yang pertama kali kita lakukan sebelum menuntut ilmu itu adalah membersihkan wadahnya, yaitu hati kita. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, kata Syekh. Tatkala kebersihan wadah itu semakin bertambah, semakin mudah pula hati untuk menerima ilmu. Semakin bersih hati itu, semakin mudah dia menerima ilmu. Kemudian Syekh mengatakan, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinah wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa akhi dan ukhti fillah yang ingin memperoleh sebuah ilmu, apa yang harus dia lakukan? Hendaklah dia menghias batinnya, membersihkan hatinya daripada najis-najis, daripada kotoran-kotoran. Fal ilmu jawharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Itu kata-kata yang dicetak dengan tebal itu kata-kata mutiara. Syekh mengatakan fal ilmu jawharun latif. Dan sesungguhnya ilmu itu merupakan mutiara yang sangat lembut. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak layak kecuali untuk hati yang bersih. Mutiara antum meletakkan di mana? Di tempat yang paling bagus, di tempat yang paling indah dan bersih, bahkan di tempat yang paling aman. Maka bersihkan hati agar ilmu itu mudah bertempat di situ. Dan bagaimana cara kita membersihkan kotoran dari hati kita? Kata Syekh, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Dan pengsucian atau pembersihan hati itu kembali kepada dua pokok. Yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubuhat, yang kedua taharatuhu min najasati syahawat. Ini merupakan dua hal yang sangat mengganggu para pelajar, para penuntut ilmu. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan dua-dua ini bertempat di dalam hati, sayangnya. Dua fitnah ini selalu berangkat dari hati yang kotor. Maka hendaklah para penuntut ilmu membersihkan hatinya dari dua kotoran ini. Yang pertama dari kotoran syubhat,
yang kedua dari kotoran syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu merupakan keraguan, kerancuan berpikir, kemunafikan, kekafiran, dan kesesatan-kesesatan lainnya, itu disebut syubhat. Bukan hanya keraguan dalam beragama, keraguan dalam masalah hukum, namun kemunafikan, bid'ah, kesesatan, kekafiran, itu semuanya perkara syubhat. Kemudian syahwat. Apa itu syahwat? Secara bahasa dia merupakan keinginan, selera. Itu dia syahwat. Dan bentuk syahwat ini adalah rakus terhadap kekuasaan, tamak terhadap harta, ingin populer, suka disanjung dan dipuji, suka terhadap perkara-perkara keji seperti zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Ini merupakan kotoran syahwat. Mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh syahwat dan hawa nafsu kita, dan itu melebihi atau di luar batasan syariat, itu disebut fitnah syahwat. Bersihkan hati dari itu. Bersihkan hati daripada keraguan, kemunafikan, kekafiran, dan kesesatan-kesesatan lainnya. Kemudian bersihkan hati daripada kecondongan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang itu di luar syariat Islam. Belajar untuk dipuji, ini fitnah syahwat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dua hal ini. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah syahwat-syahwat condong kepada nafsu pada perut dan pada kemaluan kalian. Wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah kesesatan. Yang pertama tadi adalah yang berkaitan dengan perut dan kemaluan, itulah dia fitnah syahwat. Wa mudillatil fitan, kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnah, ini dia yang kita sebut dengan fitnah syubhat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Nah, ada sebahagian perkara ini yang samar-samar, dan kita suka masuk ke dalam hal itu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Famanittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini termasuk syubhat dalam beragama. Bid'ah sudah ada yang jelas ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum jelas bahwasan itu adakah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah dilakukan oleh para sahabat, malah itu yang kita kerjakan. Ini dia kotoran syubhat. Kita tinggalkan itu, bersihkan hati daripada dua kotoran ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbik, fastahi min nazarillahi ila qalbik, wa fihi ihan wa balaya wa dhunubun wa khataya." Kata beliau, sebagaimana kamu malu tatkala ada makhluk seperti kamu, temankah, kerabat, orang tua, kekasih, orang-orang yang dicintai. Kalau seandainya Anda malu
salah satu di antara mereka melihat Anda dengan menggunakan pakaian yang jelek, pakaian yang kotor, yang penuh noda. Kalau begitu saja antum malu, maka malulah tatkala hati dalam keadaan di dalamnya ada ihan, banyak kotoran, balaya, penyakit-penyakit, dzunubun, dosa-dosa, wa khataya, kesalahan-kesalahan. Di dalam hati kita banyak dosa, kesalahan, kotoran-kotoran, itu yang harus lebih kita malu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat raga kita, tidak melihat pakaian kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita, dan itu telah kita ketahui, telah kita pelajari tatkala kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk. Mau bapak orangnya jelek, mau bapak orangnya ganteng, mau bapak orangnya hitam, mau bapak orangnya putih, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang ini semua. Wa amwalikum. Dan Allah juga tidak memandang kepada harta. Allah tidak lebih memandang kepada orang yang kaya dibandingkan kepada orang miskin, tidak. Allah tidak lebih memandang kepada orang yang hartanya banyak dibandingkan yang hartanya sedikit, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala hati kita isinya penuh dengan kotoran dan dosa-dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Nah, ini juga perkataan yang bagus dari beliau. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Barang siapa yang mensucikan dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran tadi, fihi al-ilmu halla, tatkala itu ilmu akan bertempat di situ. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu, dan barang siapa yang tidak mengangkat, tidak membersihkan kotoran-kotoran itu daripada hatinya, wada'ahul ilmu wartahala, ilmu akan mengatakan kepadanya wada'an, bye-bye, sampai jumpa. Wada'ahul ilmu wartahala, ilmu akan mengatakan sampai jumpa kepada dia, dan ilmu itu pun akan pergi. Maka bersihkan hati ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, Sahal bin Abdullah pernah berkata, haramun, haram kata beliau, ala qalbin, haram bagi suatu hati, bagi sebuah hati, ayyadakhulahu nur, masuk kepadanya cahaya Allah, yaitu ilmu. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla, sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Tidak mungkin ilmu, cahaya itu masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada sesuatu, bahkan banyak sesuatu yang Allah tidak redai, Allah benci. Bagaimana ilmu bisa masuk tatkala hati antum penuh kebencian terhadap saudara-saudara antum? Bagaimana ilmu bisa masuk tatkala kepada istri antum tidak bisa berbuat baik, kepada anak tidak bisa berbuat baik? Bagaimana ilmu bisa masuk kepada tetangga saja antum tidak berhias dengan adab-adab terhadap tetangga? Haramun ala qalbin ayyadakhulahu nur, tidak akan pernah haram bagi sebuah hati dimasuki oleh cahaya, sedangkan hati itu sendiri terpenuhi dengan sesuatu hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka poin yang pertama, agar kita sukses dalam menuntut ilmu, agar kita dapat mengagungkan ilmu,
perhatikan tempat ilmu itu. Hati kita, perhatikan hati kita, bersihkan dia dari segala macam bentuk kotoran. Ada sebuah cerita yang diceritakan oleh kakak kelas kami, wallahu a'lam atas kesahihannya, namun beliau mengatakan itu adalah cerita fakta. Tatkala itu ada seseorang yang talaki belajar bermajelis ilmu di Masjid Al-Azhar, Mesir. Dan beliau dalam keadaan yang sangat lapar karena memang bukan orang Kairo, datang dari jauh dari bagian Mesir. Ketika selesai bermajelis, istirahat sebentar gitu ya, beliau menelusuri jalan-jalan di sekitar Masjid Al-Azhar itu. Masjid Al-Azhar itu dia di sekitar dia itu banyak terowongan-terowongan. Di sana tempat-tempat maktabah, toko-toko buku banyaknya di sana itu. Jadi bentuknya itu seperti jalan-jalan kecil gitu. Tatkala beliau menelusuri jalan itu, beliau ada melihat sebuah mangkok yang berisi makanan, dan itu terletak di dekat jendela rumah seseorang dan mudah untuk dijangkau olehnya. Ketika itu hatinya berkata, apakah akan aku ambil kue ini kemudian aku makan sehingga aku kuat untuk menuntut ilmu? Setelah lama hatinya berkata gitu kan. Kemudian dia menetapkan untuk tidak mengambil kue itu karena memikirkan hal yang telah kita baca tadi itu, bahwasannya ilmu adalah cahaya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Waqi' kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengadukan tentang susahnya menghafal kepada guruku yang bernama Waqi', kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, akhirnya beliau menasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Al-Imam Syafi'i sudah tinggalkan maksiat agar hafalan kamu mudah dan kuat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan beliau memberi kabar kepadaku, memberitahuku bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau seandainya cahaya adalah nur, maka maksiat adalah zulumat, kegelapan. Kegelapan dengan cahaya tidak akan pernah berjumpa. Antum hidup di dunia ini imma lail wa imma nahar. Terbagi kan hari itu, ada nahar, siang, ada malam. Tidak pernah berjumpa malam sama siang. Cahaya dan kegelapan tidak pernah bersatu. Kalau seandainya cahayanya terlalu besar, maka dia menjadi terang benderang. Kalau kegelapan yang lebih berkuasa, maka dia menjadi sesuatu yang gelap, kan gitu. Maka tatkala beliau mengingat itu, beliau meninggalkannya, dan juga mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Akhirnya dia tinggalkan dalam keadaan dia sangat membutuhkan makanan, kelaparan. Sampai di majelis ilmu, beliau terus merutinkan daurah itu, merutinkan majelis itu, sampai ada seseorang yang datang kepada syekhnya. Seseorang yang dia ingin dicarikan jodoh untuk anak perempuannya. Dan anak ini hanya mempunyai ibu, dan dia wanita yang kaya. Kemudian
Syekh ini melihat pemuda tadi sangat bersungguh-sungguh, dia nikahkan pemuda tersebut dengan perempuan ini. Setelah dibawa ke rumah, ternyata perempuan inilah yang memiliki makanan di jendela tadi. Akhirnya benarlah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Akhirnya dia mendapatkan makanan, dapat istri, ada pula duit, kan gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwasannya ilmu itu cahaya. Maksiat, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu merupakan kegelapan, dan cahaya tidak akan pernah bersatu dengan kegelapan. Kalau seandainya di dalam hati antum penuh dengan cahaya, maka fihi al-ilmu halla, kata Syekh tadi. Tatkala itu ilmu akan bertempat di dalam hati itu. Namun tatkala kegelapan yang ada dalam hati antum, kotoran-kotoran, najis-najis, wada'ahul ilmu wartahala, ketika itu ilmu akan mengatakan ilal liqa tadi. Mungkin tidak ilal liqa lagi, wada'an, sampai selamat tinggal. Bukan sampai jumpa, tapi selamat tinggal. Tapi enggak juga ya, sampai jumpa ya. Kalau antum nanti membersihkan hati antum, dia akan kembali kepada antum. Poin yang kedua, al-ma'qidu tsani, kata Syekh, ikhlasun niyyati fihi, mengikhlasi ilmu balaghah. Saya telah menamatkan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Apapun adab-adab menuntut ilmu, tanyakan kepada saya. Ini salah niat ya. Amalan antum tidak akan diterima karena ini. Wa fi sahihaini, kata Syekh, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu bin niyyah wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Tertolaknya amalan kita, rusaknya amalan kita, batalnya amalan kita, sahihnya amalan kita, diterimanya amalan kita, itu semuanya dengan niat. Tergantung apa yang antum niatkan, dan yang antum dapatkan adalah sesuai dengan apa yang antum niatkan. Niatnya rusak, maka amalan tersebut akan rusak. Niatnya salah, maka amalan tersebut akan salah. Maka niat yang benar apa? Ikhlasun niyyah fi talabil ilmi, itu adalah mengikhlaskan niat menuntut ilmu kita untuk mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Masyhur, hadis yang sangat mulia, sangat besar posisinya dalam agama Islam kita ini, sampai-sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan, hadzal haditsu thuluthul ilmi. Hadis ini merupakan sepertiga daripada ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqhi, dan dia masuk ke dalam 70 bab fikih. Dan Imam Ahmad juga pernah mengatakan, aslul islami ala thalathati ahadis. Pokok Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Al-hadisul awal, hadis yang pertama adalah hadis Umar ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah yang mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru, yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini, maka amalan tersebut adalah tertolak. Hadis yang ketiga adalah hadis An-Nu'man ibnu Bashir tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram pun sudah jelas. Dan ketiga hadis ini ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan di sini ada kajian kitab ini ya. Ini kitab yang sangat penting untuk dipelajari. Kemudian beliau mengatakan, qala Abu Bakrin Al-Marudhi rahimahullahu taala, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yakni Ahmad ibn Hanbal. Kata Abu Bakar Al-Maruzi, saya pernah mendengar seseorang
bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bertanya tentang apa? Tentang as-sidq, kejujuran, dan al-ikhlas, dan tentang keikhlasan. Ada seseorang bertanya tentang keikhlasan kepada Al-Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Bihadza irtafa'al qaumu. Dengan inilah, yaitu keikhlasan, suatu kaum akan mulia, akan terangkat derajatnya. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sebagaimana yang tadi kita katakan pada poin yang pertama, seseorang akan mendapati ilmu itu sesuai dengan berapa bersih hati dia. Semakin bersih hati dia akan semakin mudah untuk menerima ilmu. Begitu juga dengan keikhlasan, poin yang kedua ini. Kata Syekh, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Sebesar keikhlasannya, sebesar itu pula dia akan memperoleh ilmu. Maka ikhlaskan niat agar ilmu mau menetap. Baru beliau memasuki masalah yang ana katakan tadi. Niat apa yang kita pasangkan tatkala kita menuntut ilmu. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibangun atau berdiri di atas 4 pondasi, 4 perkara yang dengannya seharusnya penuntut ilmu memasangkan niatnya. Dengan 4 perkara ini. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Niat yang pertama ketika kita menuntut ilmu, mempelajari sebuah ilmu. Saya ingin mempelajari ilmu balaghah, saya ingin mempelajari ilmu mustalah hadis, saya ingin mempelajari usul fiqh. Yang pertama kali, pasang niat raf'ul jahli an nafsih, untuk mengangkat kebodohan daripada diri sendiri. Itu yang pertama kali. Di dalamnya terdapat kerendahan hati, bahwasanya kita ini mengakui bahwasanya diri kita kosong, diri kita jahil terhadap ilmu ini. Seperti halnya gelas ini. Kalau seandainya gelas ini terisi, kemudian diisi lagi dengan air, dia akan tumpah. Maka tatkala antum menuntut ilmu, anggap diri antum itu tidak ada mempunyai apa-apa. Anggap diri antum kosong, bodoh, sehingga ilmu itu mudah untuk masuk. Tatkala antum menghadiri majlis, setiap ustadz menyampaikan hadis, menyampaikan firman, hati ini seakan-akan ingin menyanggah. Hati ini seakan-akan selalu mengatakan, oh itu hadis di sini. Oh ustadz ini salah ini. Kita datang ke majelis ilmu dengan hati yang selalu merasa penuh. Akhirnya keluar dari majelis ilmu tidak ada satupun yang kita bawa. Tumpah begitu saja. Maka yang pertama adalah kita niatkan untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita. Sesungguhnya diri kita mempelajari ilmu itu karena apa? Karena kita jahil terhadap ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah raf'ul jahli 'anil khalqi. Niat yang kedua yang harus kita pasangkan adalah kita menghilangkan atau mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah kita mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, angkatlah kebodohan itu, kejahilan itu dari orang lain. Ad-da'wah. Setelah kita belajar, ada hal yang harus kita lakukan, yang diwajibkan kepada kita, amal dakwah. Kita amalkan ilmu yang kita pelajari, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain. Jangan rela kebodohan itu hanya terangkat dari diri kita, sedangkan dari saudara-saudara kita tidak. Angkat dari diri antum, angkat pula dari diri saudara-saudari antum. Ya. Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratuhum, kata Syekh. Dengan cara mengajarkan mereka, membimbing mereka hal-hal yang itu ada manfaat bagi dunia dan akhirat mereka.
Niat yang ketiga adalah ihya'ul ilmi wa hifzuhu minad dhaya'. Niat kita adalah pasangkan niat kita untuk menghidupkan ilmu itu dan menjaganya daripada kelenyapan, dari hilangnya ilmu itu. Apa guna kita mempelajari adab di Masjid Baitul Huda ini? Agar ilmu tentang adab ini tidak sirna begitu saja. Sedangkan dia adalah ilmu yang sangat penting. Apa gunanya kita mempelajari sharaf, nahwu, balaghah, bahasa Arab? Di antaranya adalah agar ilmu ini tetap ada, tidak hilang. Dan ini merupakan sunnahnya para ulama, mengajarkan ilmu-ilmu ini di majelis-majelis seperti ini. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, al-amalu bil ilmi. Nah, ini yang paling penting lagi, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan ini hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang berilmu, yang belajar, mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la yazalul alimu jahilan mimma alim hatta ya'mala bihi. Seseorang yang alim, yang sudah belajar tadi itu, dia akan tetap dikatakan jahil sampai dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui, sampai dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Kalau dia belum mengamalkan yang dia pelajari, dia belum disebut alim. Kemudian dia mengatakan, fa idza amila bihi kana aliman. Tatkala dia telah mengamalkan apa yang dia pelajari, tatkala itu baru kita sebut dia sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Akal saja tidak menerima bagaimana dia bisa dikatakan orang yang berilmu, sedangkan ilmunya tidak tampak dalam amalannya. Bagaimana kita mengatakan seseorang itu menguasai ilmu tentang adab dan akhlak, sedangkan dia saja kurang adab dan akhlaknya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibran. Hati-hati, Ibnu Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang belajar suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu namun dia tidak mengamalkannya, lam yazidhu illa kibran, tidaklah ada yang bertambah kepadanya kecuali kesombongan saja. Mempelajari sesuatu tidak diamalkan, bukan ilmu yang bertambah tetapi kibrun, kesombongan yang ada pada dirinya yang bertambah. Maka di antara zakat ilmu adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Ini zakat ilmu. Dan kalau seandainya antum berilmu, otomatis amalan itu harus ada. Karena karena amal merupakan buah dari ilmu. Amal merupakan buah dari ilmu. Dan di dalam Al-Quran banyak ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak beramal terhadap ilmu yang dia miliki. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah itu amat sangat besar tatkala apa? An taqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu amalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu menyeru orang kepada hal yang ma'ruf, kepada kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri dan kamu membaca Alkitab, kamu mempelajari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, kamu mempelajari kitab At-Tauhid, mempelajari Ibnu Katsir, mempelajari Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya. Afala ta'qilun, tidakkah antum berakal? Masa belajar tapi tidak beramal, kan gitu. Dan celaan-celaan seperti ini banyak dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, walaqad kana as-salafu rahimahullahu taala yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma. Dan para ulama salaf terdahulu rahimahumullah sangat khawatir akan luputnya keikhlasan tatkala mereka menuntut ilmu. Ya. Fayatawarra'una an iddi'aihi, sehingga mereka dengan sikap kehati-hatian, wara', mereka takut
mengakui keikhlasan mereka. Mereka tidak sanggup untuk mengatakan bahwasanya mereka menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah. Mereka tidak sanggup untuk mengatakan bahwasanya mereka telah mengerjakan suatu ibadah, suatu amalan ikhlas karena wajah Allah. Mereka tidak sanggup untuk mengatakan itu, bukan karena mereka tidak ikhlas, tapi karena mereka hati-hati, takut, khawatir untuk mengatakan itu sehingga menjadi tidak ikhlas. Makanya Hisham Ad-Dustuwai pernah mengatakan, ini disebut oleh beliau di dalam Ta'zimul Ilmi, tapi dalam Khulasah dihapus oleh beliau. Beliau mengatakan, Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Kata Hisham Ad-Dustuwai, salah satu ulama salaf, kaum terdahulu, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengatakan bahwasannya aku pergi suatu hari untuk menuntut ilmu hadis, untuk mencari sebuah hadis, uridu bihi wajah Allah, yang dengannya aku mengharapkan wajah Allah. Tidak sanggup aku mengatakan itu. Tidak sanggup aku mengatakan aku pergi suatu hari mencari hadis karena ikhlas mengharapkan wajah Allah. Kenapa mereka tidak sanggup? Karena ikhlas ini sangat berat. Bahkan Abu Darda, Abu Darda di sebaliknya nanti beliau mengatakan, ma'alaztu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidaklah ada sesuatu yang paling aku cegah kecuali niat aku. Niat ini senantiasa berubah. Niat ini bisa berubah bahkan tatkala di tengah-tengah antum menuntut ilmu seperti ini. Awalnya pergi ikhlas karena Allah, tapi di pertengahan majelis berubah. Saya ingin dipandang oleh ustadz, seseorang yang sudah menamatkan kajian ini sebelum beliau membuka kajian ini. Sehingga sebelum ustadz mengatakan Imam Ahmad pernah ditanya, suara dia sudah terdengar terlebih dahulu, gitu. Ini niat, ya, niat. Su'ilal Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, pada suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah? Apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Apakah niat kamu menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah? Apa kata Imam Ahmad? Lillahi azizun. Niat untuk Allah itu, niat ikhlas itu sangatlah berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Namun untuk mengikhlaskan suatu amalan, ikhlas dalam menuntut ilmu ini merupakan sesuatu yang sangat aku cintai, sehingga aku paksakan untuk ikhlas. Aku berusaha untuk ikhlas. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai. Kenapa tidak? Karena dengannya amalan dan menuntut ilmu kita ini dinilai sebuah ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man dhayya'al ikhlas fatahu ilmun katsirun wa khairun wafir." Maka barang siapa yang luput terhadapnya keikhlasan, maka akan luput pula darinya ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Bayangkan tatkala antum melakukan sebuah amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin dalam sebuah amalan antum memiliki banyak niat. Contohnya, orang yang datang ke masjid ini menuntut ilmu hanya dengan memasang satu niat, yaitu mengangkat kejahilan dari diri dia, akan berbeda dengan orang-orang yang memasangkan 4 niat seperti ini tadi. Akan berbeda dengan orang-orang yang memasang niat yang lebih dari 4. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, niat ikhlas dalam menuntut ilmu ini, maka ilmu kebaikan yang banyak akan luput daripada dia. Kata Syekh, wa yanbaghi liqasidis salamah ay yatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlas. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan,
bagi orang-orang yang menginginkan amalannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan amalannya dinilai sebuah ibadah, maka hendaklah dia memperhatikan pokok ini, memperhatikan poin ini, yaitu al-ikhlas di segala atau di setiap perkaranya, baik perkara kecil ataupun perkara yang besar, perkara yang masih samar-samar ataupun perkara yang sudah jelas. Hendaklah dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, yang telah saya sampaikan tadi, ma'alaztu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk diobati kecuali niat saya. Kenapa? Karena niat ini letaknya di hati. Sedangkan hati itu tataqallabu alayya, hati itu selalu berbolak-balik. Bahkan lihat apa yang dikatakan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu taala, rubbama uhadditsu bihaditsin wahid wali niyyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Lihat kata Sulaiman Al-Hashimi, boleh jadi di sini saya sedang membacakan sebuah hadis, majelis hadis gitu ya misalnya, atau majelis ilmu seperti ini. Boleh jadi saya membacakan sebuah hadis dan tatkala itu saya memiliki sebuah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala misalnya. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Tatkala berpindah ke hadis yang lain, hadis yang kedua, ketiga, keempat, taghayyarat niyyati. Tatkala itu berubah seketika niat saya. Kenapa? Dasarnya adalah karena niat itu di hati dan hati senantiasa berbolak-balik. Oleh karenanya sesuatu yang sangat berat untuk kita obati, untuk kita cegah adalah perubahan niat ini. Untuk menjaganya tetap ikhlas itu sangatlah berat, namun harus kita lakukan. Fa idzal haditsu, kata Sulaiman, fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Dan ternyata satu hadis itu butuh kepada beberapa niat. Kenapa? Karena tadi berubah-ubah terus. Kita baca satu poin, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin yang kelima, keenam, boleh jadi hati ini berbolak-balik kemudian niatnya berubah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini di poin yang kedua ini. Kemudian hari Rabu kita akan sambung dari poin yang ketiga dan kita akan baca mungkin 3 atau 4 poin, sehingga dalam 2 minggu atau 7 atau 8 pertemuan kita telah menghabiskan satu kitab ini. Pesan saya agar yang hadir pada malam hari ini tetap istiqamah untuk menyelesaikan kitab ini sampai akhir, dan itu akan sangat bermanfaat bagi antum semua, dan ada kesenangan sendiri ketika antum menamatkan sebuah kitab, apalagi dalamnya tentang adab menuntut ilmu. Bagaimana antum bisa sukses dalam menuntut ilmu, bagaimana cara kita mengagungkan ilmu sehingga ilmu itu mau berteman bersama kita. Dan bagi anak-anak ma'had kita ingin mereka menghafal poin-poin ini dengan baik. Begitu juga isi-isinya meskipun sedikit gitu. Yang lain juga begitu. Karena ilmu ini, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini dihafal. Tidak hanya dipahami tetapi dihafal agar dia selalu berada dalam dada kita. Bahkan pengarang ini sendiri, penulis ini sendiri, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan, man zanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia akan memperoleh ilmu tanpa hafalan, maka dia sedang menuntut atau mempelajari sesuatu yang mustahil. Karena ilmu mustahil lengket di kepala antum,
kalau tidak antum hafal. Ustadz-ustadz yang menyampaikan di sini dia bisa menyampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan antum dengan mengeluarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dulu merekanya menghafal. Syekh Al-Utsaimin, Muhammad Al-Utsaimin pernah berkata juga, hafizna qalilan. Bahkan hafalan antum yang antum angsur sedikit-sedikit, meskipun antum hanya menghafal sedikit-sedikit, itu lebih bermanfaat daripada banyaknya membaca tapi tidak pernah menghafal. Oleh karenanya Syekh Utsaimin pernah mengatakan, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami menghafal itu sedikit, membaca banyak. Tapi apa kata beliau? Fantafa'na bima hafizna aksar minantifa'ina bima qara'na. Tetapi dengan apa yang kami hafal tadi, kami mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sesuatu yang banyak kami baca-baca tadi. Antum menghafal satu hadis, dua hadis, tatkala duduk di atas mimbar membaca khutbah, itu akan terpakai karena hafal. Tapi hanya baca tanpa pernah menghafal, manfaatnya kurang. Maka untuk mengikat ilmu itu tidak hanya menulis, mencatat, tetapi dengan li walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditunggu kedatangannya besok di Masjid Darul Hikmah. Kita akan mempelajari bagaimana adab berhari raya, ya. Setiap sesuatu ada adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi kita menunjuki kita adab-adab ketika berhari raya. Dari pertama kali kita keluar dari rumah sampai kita menyelesaikan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, atau bahkan sampai di penghujung hari tasyrik, ya. Ini semuanya ada adab-adabnya, dan insyaallah kita akan bahas besok di Masjid Darul Hikmah. Kemudian hari Rabu seterusnya, setiap Senin, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, kita tetap bersama kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada yang bertanya? Besok yang mau bertanya silakan, tapi kalau bisa fokuskan tentang pelajaran kita ini saja dulu, karena waktu kita singkat. Kemudian kalau bisa untuk mempersingkat waktu juga, ditulis di kertas ketika sambil belajar, sambil kirim pertanyaan itu ke sini, gitu ya. Tafadhol. Ada pertanyaan? Oh, ada. Tafadhol. Assalamualaikum. Tapi tidak setiap ilmu itu mesti diamalkan, Ustaz, ya? Karena kalau setiap ilmu diamalkan, ada juga ilmu yang agak berat untuk diamalkan, yaitu ilmu poligami, Ustaz. Jadi itu berat buat saya. Apakah setiap ilmu itu mesti diamalkan, Ustaz? Ada juga ilmu poligami, Ustaz. Penanya bertanya apakah setiap ilmu harus diamalkan, Ustaz? Karena ada sebagian yang saya dapati ilmu itu sangat berat untuk diamalkan, gitu. Salah satunya adalah poligami, kata beliau. Asalnya adalah setiap ilmu harus diamalkan, ya. Setiap ilmu harus diamalkan, dan tidak ada pengklasifikasian dalam syariat bahwasannya yang harus diamalkan adalah ilmu-ilmu ini, yang tidak diamalkan adalah ilmu-ilmu ini. Mungkin kita mengatakan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat kan nggak perlu diamalkan, Ustaz, ya. Karena memang karena awalnya antum jangan mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu. Ilmu yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya adalah ilmu yang bermanfaat, dan itu juga yang diperintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat.
Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Boleh jadi ini pun ilmu yang tidak bermanfaat. Tatkala apa? Tatkala setelah selesai kajian tidak membuahkan amalan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika antum gitu ya, sudah mempelajari tentang poligami tadi, antum sanggup, antum mampu adil, gitu. Istri pertama setuju, berarti nggak ada halangan lagi ya. Dan antum tidak mengamalkannya gitu, bukan karena ada apa-apa, bukan karena takut dan sebagainya, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Agar mau ilmu itu bermanfaat, maka amalkan ya, amalkan. Berat, kenapa? Pasti ada alasan beratnya gitu kan. Salah satu alasan berat itu adalah yang disebut dalam firman juga, apa namanya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya antum khawatir, takut tidak adil, maka satu saja. Tatkala antum tidak mengamalkan ilmu poligami itu karena khawatir ini, maka kekhawatiran inilah kekhawatiran mahmud yang terpuji. Dan itu tidak mengapa untuk tidak mengamalkannya, karena memang tidak mengamalkannya karena khawatir untuk tidak adil itu juga merupakan ilmu. Merupakan ilmu juga dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, tapi tidak semua juga yang antum tidak sanggup kemudian antum cegah orang lain untuk melakukannya, tidak juga gitu. Karena setiap perintah yang diperintahkan kepada kita oleh syariat, maka kewajiban kita terhadapnya ada dua. Kewajiban kita terhadapnya ada dua, tidaklah gugur satu kewajiban ini karena gugurnya yang satu lagi. Contohnya, maksudnya apa? Tatkala ada perintah untuk menuntut ilmu, maka sikap kita di depan atau di hadapan sebuah perintah ini ada dua. Yang pertama, kita melaksanakan perintah itu, kita belajar menuntut ilmu. Yang kedua adalah mengajak orang lain untuk mengikuti perintah ini. Itu dakwah. Kita berdakwah, mengajak orang lain, menyeru orang lain. Tatkala kita sendiri tidak malas untuk menuntut ilmu, kewajiban yang kedua tidaklah gugur. Antum masih ada kewajiban untuk mengajak orang lain itu. Antum ajak orang lain menuntut ilmu meskipun antum sedang malas-malasan gitu. Tetapi tidak layak kalau antum mengajak orang sedangkan antum melupakan diri antum sendiri. Orang mana mau dengar kan gitu. Mana mau dengar ajakan sholat dari orang yang tidak sholat gitu. Mana mau orang mendengar ajakan untuk berpuasa Arafah dari